Bangkitkan iman percaya teman-teman kita lewat sosial media kita tuh dengan posting-postingan tentang firman Tuhan, tentang sesuatu yang membangkitkan, yang positif, sehingga kita bisa jadi berkat. Shalom anak-anak muda yang ada di rumah. Saat ini kita berkumpul di sini untuk sama-sama mau mengajak teman-teman semua, kita mau memuji menyembah Tuhan bareng-bareng. Kita tahu di hari-hari yang begitu berat ini, kalau kita bisa masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah secara online, aku percaya itu nggak akan menghalangi kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita mau saat ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua, kita buka hati kita yuk. Kita sama-sama tutup mata kita. Buat teman-teman yang di rumah, mari persiapkan diri. Kita mau tutup mata kita. Saya mau ajak teman-teman semua, kita mau berdoa saat ini. Mari sama-sama kita satukan hati. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan buat kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, nafas hidup yang telah Kau beri buat kami Tuhan dapat kami rasakan. Semua Tuhan masih dapat kami nikmati. Kiranya Tuhan Yesus saat ini ya Bapa, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami perkatakan itu gak akan menghalangi kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih sungguh lagi ya Tuhan. Kami mau lebih lagi membuka hati kami Tuhan saat ini ya Bapa. Justru saat kami ada di rumah ya Tuhan, kami mau lebih lagi membangun mesbah doa kami Tuhan. Hubungan pribadi kami Tuhan untuk lebih intim bersama dengan Engkau Yesus. Tuhan satukan setiap hati kami ya Bapa. Kiranya Tuhan teman-teman kami yang ada di rumah-rumah Tuhan saat ini dapat memiliki hati yang lebih lagi menyala-nyala, haus dan rindu akan Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan di sini. Ku percayakan ada tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari teman-teman kita mau angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sama-sama kita mau lebih lagi menyembah Dia, Allah yang hidup. Kita percaya Dia hadir di sini dan hadir di rumahmu. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Ku percaya ada bagiku. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan, haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Dia, sebab Kau segalanya. Kami mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah segalanya. Hiralabalabalabalaba shikaralabalaba, hingaralabalabalabakaralaba shikaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Mari berkata-kata dalam bahasa roh, sembah Dia. Kirabarabaya takaralabaya ralaba shikanaya batasya karalab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 al
padamu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Jagai setiap kami ya Tuhan, lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu. Kirabarabaya baya kaya baralabalabaya tasanda karalabaya lalabashika lalabaya ralamaya namasyo. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas setiap aspek kehidupan kami. Sebab itu saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu,
Dan kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, saat kami berserah penuh kepadamu, di situ kuasa-Mu hadir ya Bapa. Di situ kuasa-Mu nyata. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Dan kami mau berkata, haleluya Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Mari minta kepada Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari anak-anak muda sekali lagi katakan, oh, mari imani pujian ini, bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berseru, orang-orang yang percaya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, katakan ku terima. Ku terima, mari imani ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Dia. Oh, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan yakin saat kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami yang tidak pernah berhenti bertindak ya Tuhan. Sekalipun situasi saat-saat ini Tuhan gak memungkinkan, sekalipun kami melihat ya Bapa banyak tembok-tembok yang menghalangi Tuhan hari-hari ini, namun kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, saat kami meminta kepadamu, berseru kepadamu dengan hati yang penuh keyakinan dan percaya, di situ Engkau akan bertindak ya Bapa. Sekalipun kami merasa kami belum melihat, kami merasa belum terjadi apa-apa, kami percaya Engkau sedang bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau dapat memakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Yesus Tuhan hari-hari ini, untuk dapat menguatkan setiap anak-anak muda-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang akan memberikan kami minyak yang baru, anggur yang baru, kekuatan yang baru. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami hari-hari ini Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bawa setiap Tuhan ibadah Tuhan, persiapan kami Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang mau dan siap untuk menerima pesan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom, tetap semangat ya anak-anak muda, teman-teman semua, Junior Church dan juga yang Srimaneli. Thank you banget buat kesempatan kalian, untuk kalian mau luangin waktu untuk bisa nonton ibadah dari online ini. Ya kita harus bisa mengerti keadaan hari-hari ini teman-teman. Kalau kita dikasih sebuah proses seperti ini, aku percaya bahwa ini sudah seizin Tuhan, dan aku yakin bahwa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Ada maksud Tuhan buat setiap kita orang-orang yang percaya, setiap umat Tuhan. Dan saat ini teman-teman, keadaan yang
menggoncangkan dan memberikan kita, mungkin hari-hari ini kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa ada apa ini, kenapa kok dunia semakin gak aman, keadaan semakin menyulitkan, ngapa-ngapain jadi susah, ke sekolah gak bisa, ke kampus gak bisa, ke gereja juga udah gak bisa. Nah, dari hal-hal yang terjadi sekarang ini yang mau aku highlight buat teman-teman semua, yuk dari proses yang Tuhan izinkan terjadi seperti ini, apa sih pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajarin? Yang mau aku sampaikan adalah teman-teman, justru di saat-saat seperti ini kita harus lebih lagi mengaktifkan iman percaya kita sama Tuhan. Seperti di Roma 12 ayat 1, bahwa justru ketika kita lagi nggak ada fasilitas, kita nggak bisa dengar alat musik, kita nggak bisa muji menyembah bareng-bareng di gereja, justru di situ iman yang murni, ibadah yang sejati lagi benar-benar mau kita aktifin, mau sama-sama kita aktifin. di mana? Di rumah kita, teman-teman. Waktu kita lagi sendiri, waktu kita lagi di kamar, apakah benar bahwa ketika goncangan ini terjadi, kita masih bisa memelihara iman kita dan bisa menjaga hati kita. Kita bisa terus menaruh harap kita, percaya kita sama Tuhan. Kita masih terus mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Dan itu akan dimurnikan hari-hari ini. Karena kita ini gak bisa ibadah bareng-bareng kan. Kita gak bisa pelayanan sama-sama juga. Mungkin ada yang gak boleh keluar sama orang tuanya, dan itu ya memang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi di sini hal yang mau aku sampaikan adalah, teman-teman, selain kita orang-orang percaya, bukan berarti ketika kita gak ke gereja terus kita bilang bahwa wah ini orang gak beriman nih kalau gak ke gereja, ini orang gak punya iman percaya nih, katanya baca Mazmur 91 setiap hari, katanya baca firman Tuhan terus setiap hari, tapi kok gak mau datang ke gereja di saat lagi goncangan kayak gini. Seharusnya percaya dong, seharusnya datang aja dong tetap ke gereja, seharusnya tetap aja dong ikut FC. Sebenarnya teman-teman, kita harus bisa bedain apa itu hikmat, apa itu nekat ya teman-teman ya. Karena di sini hikmat sama nekat sebenarnya beda-beda tipis, teman-teman. Gini loh ya, kayak misalnya kita kan lagi dihimbau nih harus bisa self quarantine, yang kita harus di rumah aja gitu ya. Tapi gereja juga tetap open, karena gereja notabene itu adalah tempat umum, nggak mungkin gereja tutup. Tetap gereja justru sebagai organisasi sosial harus tetap buka, teman-teman. Itu satu catatan. Karena kenapa? Karena kalau gereja tutup, gimana jemaatnya? Misalnya ada jemaat yang mengalami masalah, mengalami sebuah masalah-masalah, mungkin sakit penyakit, atau ternyata terdeteksi virus tersebut. Pertolongan pertama itu pasti jemaat yang sudah aktif di gereja harus siap. Gereja harus siap. Jadi untuk itulah gereja harus tetap open, teman-teman. Tapi dengan catatan ya begitu, harus mengikuti syarat-syarat dari apa yang pemerintah sudah canangkan, ya kan? Seperti duduk harus dibatasin, terus juga harus dengan keadaan yang fit, sehat, nggak lagi sakit. Kalau misalnya mau ke tempat ibadah, dan kegiatannya pun dikurangi. Itu sekarang kan FC dikurangin, FC udah diliburin. Terus juga FW, family worship, dan juga beberapa ibadah juga tidak. Tapi untuk ibadah youngster dan ibadah youngster juga diliburin, sorry. Tapi untuk ibadah raya tetap diadain. Tapi dengan catatan kita sekalipun diliburkan, nanti kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sekalipun nanti ibadah raya diliburkan dalam konteks tidak datang ke tempatnya, tapi kita akan tetap menjalankan ibadah itu lewat live streaming. So bagi kalian yang belum subscribe YouTube channelnya Menhope, cepetan subscribe. Nanti
turn on your notification juga, supaya di loncengnya itu ada tombol lonceng, kalian turn on itu supaya kalau nanti Menhop lagi live streaming kalian bisa dapat notifnya. Nah, kita masuk ke firman Tuhan, sedikit aja aku mau bagiin buat kalian pada sore hari ini, teman-teman. Pada hari ini aku mau katakan teman-teman, hari-hari ini coronavirus benar-benar bukan hanya menyebarkan wabah penyakit, tapi coronavirus ini juga menyebarkan ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa buat seluruh umat manusia di dunia. Takut banget sama coronavirus. Dan memang begitu mengerikan, setiap harinya jumlah orang yang terinfeksi itu bukannya cuma 1-2 orang, teman-teman. Di Indonesia sendiri kalau kita bisa lihat pertumbuhan orang pasien-pasien virus corona ini yang positif corona ini bertambahnya tuh puluhan bahkan ratusan. Bayangin betapa cepatnya coronavirus ini menyebar. COVID-19 ini begitu cepat nyebar. Nah, hari-hari ini memang benar kita punya Tuhan, memang benar kita punya iman, tapi kita juga harus berhikmat. Nah, gimana supaya hikmat dan juga iman ini berjalan selaras? Teman-teman, aku mau kasih tahu di sini, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kita harus merendahkan hati. Di sini Tuhan lagi ngajarin di saat dunia, bahkan dunia, pemerintah, presiden aja kayak bingung harus gimana dengan coronavirus ini. Satu-satunya pribadi yang bisa kita andelin, yang bisa kita minta tolong saat ini, berserah, surrender, itu cuman sama pencipta kita, yaitu Tuhan. Kita harus benar-benar merendahkan hati kita. Kita harus benar-benar tanya apa yang mau Tuhan sampaikan hari-hari ini. Kita minta hikmat sama Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Keputusan-keputusan besar, apa yang harus kita kerjakan. Misalnya mungkin teman-teman keputusan besar, contohnya kalian punya, kalian misalnya udah punya planning mau ke luar negeri, mau holiday sama family. Nah, itu kan butuh doa. Satu sisi udah bayar nih duit tiket, sisi lain lagi kayak gini keadaannya. Nah, sisi lain gimana ya, udah sayang banget loh keluar puluhan juta untuk pergi ke luar negeri segala macam. Nah, di sini butuh hikmat, dibutuhkan deket sama Tuhan supaya sekalipun harus kita pending dulu perjalanan holiday kita tuh tetap bisa damai sejahtera. Kita bisa tetap kuat ngejalaninnya. Ini contoh ya teman-teman. Begitu juga mungkin kalian yang lagi mau sidang-sidang skripsi nih hari-hari ini, harus bentrok sama keadaan yang seperti ini. Minta hikmat sama Tuhan. Hari-hari ini kita justru diingetin sama Tuhan, kita harus punya hikmat. Jangan cuman khawatir, jangan cuman takut, tapi nggak bisa. Saking takutnya, saking khawatirnya, akhirnya kita itu jadi apa ya? Jadi ragu sama Tuhan, jadi nggak percaya. Jadinya gimana teman-teman? Kita jadi menjalani setiap keputusan, setiap hal-hal yang besar itu, setiap keputusan-keputusan kita nggak diiringin dengan hikmat gitu loh. Jadinya hanya dengan udahlah nekat aja deh, nekat aja, Tuhan pasti tolong kok, Tuhan pasti tolong kok. Ya memang Tuhan pasti tolong, tapi keadaan hari-hari ini Tuhan juga ingetin kita, selain kita punya iman, kita juga harus berhikmat teman-teman. Jangan gini loh, contohnya ya, kayak kita tahu gitu loh, kalau dunia ini lagi penuh dengan ketakutan, dan kita tahu bahwa coronavirus ini menyerang kita yang sudah sering baca berita ya, coronavirus ini menyerang terutama orang-orang yang antibodinya tuh lemah. Makanya banyakan mayoritasnya itu yang terjangkit adalah orang-orang tua dan anak-anak bayi atau balita. Kenapa? Ya karena nyerangnya antibodi yang memang lemah. Imunnya itu lemah, teman-teman. So, kalau kita hanya mengisi diri kita dengan ketakutan, stres, di ilmu kedokteran, stres itu bisa bikin kita punya banyak penyakit, teman-teman. Jadi kita pun nggak boleh punya khawatir, nggak boleh ketakutan.
Nah di sini iman kita aktifin tuh. Oh kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh ketakutan. Ya di situ iman kita aktifkan. Nah setelah itu apa teman-teman? Waktu kita mengaktifkan iman untuk kita jangan khawatir, kita jangan takut, kita harus tetap tinggal tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berserah sama Tuhan, supaya kita bisa duduk di bawah kakinya Tuhan, untuk kita bisa lebih lagi dipimpin dalam setiap langkah hidup kita, supaya kita nggak panik teman-teman. Dan kita bisa tuh untuk next kita mau lakukan apa, kita bisa berpikir secara matang dan tidak terburu-buru atau didasari dengan kepanikan. Nah kemudian namanya nyerang imun ya, kalau kita juga nggak jaga kesehatan, kalau kita tidurnya juga masih begadang-begadang, tidur jam 4 pagi, bangunnya juga jam 1 siang, begitu terus, makan nggak teratur, terus abis itu kebersihan nggak dijaga, terus sehari-hari ini kan pemerintah udah bilang harus sering bawa hand sanitizer. Ini udah susah banget teman-teman sekarang. Tapi gereja kita itu menyediakan hand sanitizer buat setiap teman-teman semua yang membutuhkan, nanti boleh kontak. Tapi sorry banget ini mungkin terbatas ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan boleh kontak kita. Nah di sini juga ada tisu basah buat ngelap-ngelap barang. Ingat lapin barang-barang kalian yang sering kalian gunakan gitu ya. Terus jangan lupa juga pakai masker di sini. Sebenarnya memang benar masker itu untuk orang-orang yang sakit yang harus pakai masker. Itu wajib untuk orang yang lagi flu, yang lagi demam, yang lagi batuk, itu wajib pakai masker. Tapi dihimbau juga, misalnya kita tahu nih keadaannya nih cepet banget ya, keadaannya cepet banget nyebarnya, kita juga harus punya hikmat dong. Jangan mentang-mentang mungkin kita pikir bahwa ini hanya untuk orang sakit yang pakai masker, terus kita di tengah kerumunan nih misalnya, kita nggak tahu tuh orang misalnya dari mana, ketemu siapa ya, karena kan penyebarannya begitu, ketemu siapa, dari mana, kita nggak tahu teman kita ini dari mana, ketemu siapa gitu kan. Terus teman kita misalnya nggak pakai masker, teman kita nggak pakai masker, padahal dia baru ketemu siapa, terus baru dari bandara misalnya, baru pulang liburan dari mana, terus dia bersin, dia nggak pakai masker. Wah kalau kita nggak jaga-jaga, kitanya nggak pakai masker, juga sama aja bohong, kita juga kena, betul nggak? So guys, ayo dong, udah tahu situasi lagi kayak gini dan penyebarannya cepat banget, kita jangan sok kebal, kita harus prepare pola hidup, pola makan, pola tidur, jaga kebersihan, cuci tangan sesering mungkin. Itu harus teman-teman ya. Yang pertama, hari-hari ini harus dipersiapkan untuk menghadapi hari-hari yang banyak goncangan itu. Kita perlu iman dan hikmat itu harus berjalan bersamaan, berjalan selaras ya, supaya bisa seimbang antara hikmat dengan iman ya teman-teman ya. Terus yang kedua, hari-hari ini kenapa sih bisa Tuhan izinkan proses ini terjadi? Tuhan mau ngajarin kita teman-teman, kalau yang aku bisa lihat di sini adalah kita harus banyak komunikasi sama Tuhan. Kita diajarin, diingetin untuk bisa terus mengkoreksi diri, introspeksi diri hari-hari ini. Tuhan lagi mau ingetin bahwa langit dan bumi akan berlalu. Dunia ini sebentar lagi akan berlalu teman-teman. Gak ada yang harus kita banggain. Kita gak bisa banggain apapun dari keadaan yang sekarang terjadi. Jadi yang harus kita persiapkan adalah yang namanya kedua itu pertobatan yang sejati. Kita harus bertobat teman-teman.
Jangan lagi kita nyaman hidup dalam dosa terus-terusan. Guys, bayangin ya, orang yang mati itu di seluruh dunia karena coronavirus ini puluhan ribu hanya dalam hitungan hari, teman-teman. Cepet banget ya, puluhan. Jadi apalagi yang mau kita pertahankan, kita banggain dari tubuh kita yang sementara ini, yang fana ini. Makanya teman-teman, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayo teman-teman, serius. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, lebih serius lagi yuk ikut Tuhan. Persiapan kita secara rohani, kita harus, sekalipun kita di rumah, jangan rebahan ya. Kan ada yang bilang tuh tim rebahan, happy banget. Akhirnya bisa rebahan, bisa liburan, bisa nyantai-nyantai di rumah. Guys, justru ini saatnya kita diem di bawah kaki Tuhan. Ini saatnya kita bangun hubungan kita sama Tuhan lebih intim lagi, lebih deket lagi. Baca firman. Baca firman saat teduh, dengerin lagu-lagu rohani, supaya kita bisa lebih peka sama suara Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke arah mana hari-hari ini, sehingga kita itu bisa tahu bahwa hari-hari ini kita harus prepare ya. Terus teman-teman, yang terakhir, yang ketiga, seperti yang sering disampaikan sama Opa Niko, aku inget banget waktu itu awal tahun 2020, bulan Januari, begitu kita masuk dalam dimensi yang baru, gembala pembina kita, Opa Niko bilang bahwa kita sedang masuk ke dimensi yang baru, ya kan? Terus Pentakosta ketiga ini bener-bener lagi dikumandangkan luar biasa. Dan beliau juga kemarin, berapa bulan yang lalu itu, kalau nggak salah sebulan yang lalu, baru mengadakan KKR besar-besaran di Brazil dengan anak-anak muda yang hadir ke stadiumnya itu banyak banget teman-teman, ada 180.000 jiwa anak-anak muda yang meresponi tentang Pentakosta ketiga. Teman-teman, apa respon kita hari-hari ini tentang hal ini? Teman-teman, kita tahu, kita percaya akan hal ini, bahwa yang pertama, poin yang pertama, ketika Pentakosta ketiga itu sedang terjadi, yang pertama kita percaya bahwa anak-anak muda dan generasi-generasi, 5 generasi ini akan dipakai Tuhan secara dahsyat untuk melakukan terobosan. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu bahwa mujizat-mujizat yang gak lazim itu lagi terjadi, teman-teman. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul dalam hati kita, itu yang sedang terjadi, mujizat. Dan yang terakhir, yang terjadi di Pentakosta ketiga, itu adalah goncangan yang begitu besar, yaitu ada di Yoel 2 ayat 32, teman-teman. Ya, goncangan lagi terjadi, dan nanti goalsnya adalah, hasilnya adalah penuaian yang terbesar dan yang terakhir yang akan terjadi hari-hari ini. Maka dari itu teman-teman, ayo, mumpung waktu masih ada, kita orang-orang yang beriman, jangan khawatir teman-teman, justru ini saat yang tepat. Kita harus menginjili, kita harus memberitakan firman, kita harus tetap menjalankan pemuritan. Nah, buat setiap pemimpin-pemimpin, ketua-ketua FC, teman-teman yang sudah menjadi leader-leader ya, guardian, ayo tetap lakukan pemuritan lewat online, lewat web, lewat video call kek, lewat apa kek, kalian bikin grup bareng kek. Jangan berhenti ketika dunia lagi berhenti beraktivitas, Injil tetap harus diberitakan. Amin teman-teman. Jadi ayo dong teman-teman, di saat yang justru lagi orang-orang mulai diliputi dengan ketakutan, kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo teman-teman, kita encourage teman-teman kita yang lain, jemaat-jemaat, untuk terus dengar firman Tuhan.
Untuk itu, nanti sharing firman ini harap dibagikan untuk setiap teman-teman kita yang nggak bisa beribadah. Aku mau ajak teman-teman semua, kita buka firman Tuhan yuk. Kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Iya. Aku akan bacain buat kita semua di sini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Teman-teman semua, aku tahu keadaan ini rasanya susah banget mau bersyukur, bener ya. Tapi Tuhan bilang apa? Mungkin apa yang kita lihat hari-hari ini, gak ada alasan buat kita mengucap syukur. Tapi Tuhan bilang di sini apa? Kita harus hidup karena percaya, teman-teman, bukan karena melihat. Kita harus justru mengaktifkan iman percaya kita yang jauh lebih besar saat di keadaan yang sesak seperti ini. Kalau kita misalnya kemarin-kemarin bisa kan, kalau kita lagi letih lesu, lagi capek sama hidup, lagi banyak cobaan, banyak masalah, langsung aja, oh gue bisa menara doa, oh gue bisa ke FW, oh gue bisa ikut FC, oh gue bisa ikut ibadah minggu, oh gue bisa dengerin khotbah. Tapi sekarang ke gereja nggak bisa, semua dibatasin, terus apa yang bisa kita andelin, teman-teman? Kita nggak bisa lagi mengandalkan ibadah-ibadah di gereja. Karena seperti yang sering kita dengar, gereja itu adalah kita sendiri. Kita yang harus terus-terusan membangun mesbah doa kita hari-hari ini. Kita harus justru mengaktifkan iman kita di saat yang sedang sulit seperti ini. Tetap menaruh harap kepada Tuhan, tetap beribadah di kamarmu seperti waktu kamu beribadah di gereja, di persekutuan-persekutuan yang biasa kita ikuti. Baik teman-teman, pesan dari aku, tetap semangat ya anak-anak JC, anak-anak youngster, dan anak-anak muda yang mungkin lagi nonton online service ini, tetap semangat. Jangan putus semangat kamu, tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, teman-teman percaya deh, Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Dan Dia tahu yang terbaik buat setiap umat manusia di dunia ini. Tugas kita sebagai orang yang percaya, ayo makin dekat sama Tuhan. Ayo bertobat yuk. Ayo denger-dengeran yuk sama Tuhan. Dan kita kuatin yuk teman-teman kita yang lain. Lewat apa? Lewat chatting, lewat video call. Kita kuatin mereka. Postingan-postingan kita juga, jangan posting-posting yang hoax, teman-teman. Lihat sumbernya dulu. Kita mulai loh bangkitkan iman percaya teman-teman kita lewat sosial media kita tuh dengan posting-postingan tentang firman Tuhan, tentang sesuatu yang membangkitkan, yang positif, sehingga kita bisa jadi berkat. Karena sekarang orang lihatnya hiburannya udah nggak bisa lewat mana-mana lagi kan, udah ngandelin bener-bener internet. Jadi kalau kita dikasih sama Tuhan media seperti ini, gunakan ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk sharing yang mau aku bawain. Dan untuk penutupnya, aku mau ajak teman-teman semua buka di Markus 11. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ya. Kita baca sama-sama. Yang ada di rumah boleh baca juga. Yang ada di rumah baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Teman-teman, mari yuk kita tutup mata kita saat ini. Kita tutup mata kita saat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Aku mau doain teman-teman semua. Teman-teman yang di rumah boleh angkat kedua tanganmu saat ini. Kita mau doa. Kalian mungkin hari-hari ini ngerasa sedih banget. Setiap planning yang udah kalian rencanain dari jauh-jauh hari harus diubah. Setiap planning akhirnya harus berujung berantakan. Kerjaan jadi tertunda, kuliah jadi tertunda, tugas-tugas sekolah jadi tertunda, semuanya jadi berantakan. Namun hari-hari ini, ayo datang yuk. Di bawah kakinya Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk hidupku, untuk bangsa ini, untuk dunia ini ya Tuhan. Tuhan saat ini ya Bapa, kami bawa hidup kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pencobaan yang terjadi hari-hari ini tidak akan melebihi batas kekuatan kami. Engkau Allah kami tidak akan pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan. Engkau akan terus memegang tangan kami Tuhan. Orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan akan Kau bawa Tuhan Yesus naik tinggi terbang seperti burung Raja Wali. Sehingga kami bisa terbang menembus setiap badai dan topan yang menerpa hari-hari ini ya Bapa. Dan keluar menjadi pemenang. Kuatkanlah iman percaya kami. Teguhkanlah Tuhan iman percaya kami. Dan terus berikan kami hikmat untuk kami dapat memutuskan apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Apa yang harus kami persiapkan hari-hari ini. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dan berpikir sesuai dengan pengertian kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai ini akan segera berlalu. Kami percaya ini semua akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Coronavirus ini ya Tuhan akan segera berakhir. Jagai dan lindungi Tuhan keluarga kami, papa, mama, adik, koko kami semua. Teman-teman kami yang di sekolah, teman-teman kami yang di kampus, teman-teman kami yang di kantor, yang di gereja-gereja juga. Jagai mereka ya Tuhan, agar mereka selalu ada dalam perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita mau katakan, amin. Teman-teman semua, tetap semangat untuk info lebih lanjut, tetap stay tune di Instagram yang Sri Maneli dan Instagram JC juga. Karena akan ada info-info lebih update lagi mengenai ibadah-ibadah kita ke depannya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ini seperti apa. Jadi tetap update di sosial-sosial media gereja kita. Kemudian baca Mazmur 91 setiap hari sampai kita hafal. Bukan itu kita anggap itu mantra ya teman-teman, bukan. Tapi supaya itu bisa menjadi rema, kita perkatakan sebagai sebuah deklarasi iman kita. Untuk kita perkatakan bahwa ini menjadi perisai perlindungan kita dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Dan di waktu yang ada ini juga ayo bangun hubungan lebih dekat lagi sama orang tuamu, sama koko cece kamu. Mungkin kamu jarang ada di rumah, ini waktunya kamu mulai perbaiki hubunganmu sama orang-orang yang ada di rumah. Ajak mereka doa, ajak mereka ngobrol, ajak mereka komunikasi, supaya kalian sebagai keluarga bisa lebih bersepakat, bisa lebih harmonis. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. God bless you all, tetap semangat.
Mari teman-teman semua kita mau angkat kedua tangan kita saat ini. Kita mau menghadapkan wajah kita kepada Bapa yang di sorga. Teman-teman, kita mau tetap menerima doa berkat ini karena kita tahu bahwa dalam setiap persekutuan, sekalipun kamu bersekutu di rumah, berkat Tuhan akan selalu mengalir bagi orang-orang yang selalu setia bersekutu dengan Dia. Mari saatnya kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kita akan menerima damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan, kasih, sukacita, damai sejahtera yang akan mengalir di dalam kehidupanmu. Di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai malam hari ini besok. Dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua dan kita ditemukan tetap bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Mari semua yang sudah menerima berkat, sambut berkat Tuhan dan sama-sama kita mau katakan, amin.